Nah teman-teman, ini perusahaan Jakarta bisa melewati tangga di depan atau juga menggunakan lift ya di dalam. Nah ini area parkiran untuk kendaraan yang membawa kendaraan, sebenarnya disarankan menggunakan kendaraan umum ya, karena di depan juga melintas. Ada 5M, Tanah Abang, Kampung Melayu, bisa turun di halte Taman Ismail Marzuki ya teman-teman. Nah ini legenda atau map dari Taman Ismail Marzuki teman-teman. Jadi ada bagian yang pentingnya adalah tentu saja gedung panjang ini teman-teman ya. Ini sekarang namanya Gedung Ali Sadikin. Kemudian ini area planetarium ya teman-teman, dan observatorium. Ini Teater Jakarta. Ini merupakan gedung lama yang tidak direvitalisasi. Kemudian ini Geraha Bakti Budaya teman-teman. Ini juga merupakan yang direvitalisasi. Kemudian ada semacam galeri di lantai dasarnya. Kemudian ini ada Masjid Amir Hamzah yang direvitalisasi juga. Dan ini adalah teater terbuka atau amphitheater, teater Tuti Indra Malaon ya teman-teman. Jadi ada nama-namanya ya. Sementara ini adalah area parkir ya di depan. Jadi bagian-bagian pentingnya adalah Teater Jakarta, Geraha Bakti Budaya teman-teman, Masjid Amir Hamzah, Teater Tuti Indra Malaon yaitu amphitheater ya teman-teman, dan Institut Kesenian Jakarta. Institut Kesenian Jakarta ada di bagian luar. Jadi tidak ikut dalam revitalisasi yang dilakukan tahun 2019 hingga 2022 yang lalu. Halo teman-teman, kita mau mengakses ke area planetarium teman-teman ya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 7 Maret 2023, sekitar pukul 10 lewat teman-teman. Jadi teater bintang, termasuk di dalamnya adalah ada ruang pamer gitu, astronomi teman-teman, dan observatorium. Sudah berumur 55 tahun ya teman-teman. Waktu itu dibangun di era akhir dari Orde Lama, yaitu tahun 69 ya. Jadi 1 Maret 69 merupakan momen berdirinya dari Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jadi saat ini sudah berusia 55 tahun pada tanggal 1 Maret 2024 yang lalu. Ini suasana dari landscape Planetarium Jakarta teman-teman. Jadi ada dome yang ini Roda TPM sangat penasaran teman-teman. Belum pernah memasuki ke area dome ini, di dalamnya teman-teman ya, yang menjadi teater bintang ya, adalah bagian utama dari Planetarium Jakarta. Kemudian di atasnya setelah direvitalisasi menjadi bagian ada plaza terbuka teman-teman, yang lantainya menggunakan batu split ya, merupakan plaza dan observatorium bila mana ada momen-momen misalkan nanti tanggal 1 Ramadan, menjadi tempat untuk melihat ru'yat atau hilal ya teman-teman. Nah kita dalam hitungan hari akan memasuki 1 Ramadan, dan tentu saja nanti akan ada momen melihat hilal atau ru'yat ya. Nah, di mana mekanisme atau metodologi melihat hilal ini masih dipakai di Indonesia, teman-teman, terutama dari pemerintah dan Ormas NU ya, yang masih menggunakan hal ini. Sementara seperti Muhammadiyah, untuk penentuan tanggal 1 Ramadan sudah menggunakan perhitungan ya, jadi hisab, sehingga tidak perlu lagi secara metodologi ru'yat atau hilal dilakukan. Sehingga di kesempatan lalu teman-teman, Ormas Muhammadiyah sudah menentukan untuk tanggal 1 Ramadan adalah jatuh pada hari Senin atau 11 Maret 2024. Sementara untuk pemerintah yang masih menggunakan ru'yat, termasuk juga Ormas NU, masih menunggu nanti untuk melihat hilal pada hari Senin kemungkinan ya, atau maaf hari Minggu sore teman-teman, hari Minggu sore. Sehingga bila mana hari Minggu sore sudah terlihat hilalnya, hari Seninnya adalah masuk ke tanggal 1 Ramadan.
Jadi ini sedikit berbeda ya, dan astronomi merupakan ilmu yang sudah lama ya dijadikan acuan untuk menentukan hari, menentukan waktu ya teman-teman. Sehingga termasuk juga planetarium dan observatorium ini merupakan warisan lama juga yang memang waktu itu tentu saja pembacaan atau waktu melalui peredaran benda-benda tata surya adalah sangat penting. Agak berbeda dengan sekarang ya, sudah digitalize gitu ya, sudah digitalisasi. Nah sayangnya sepertinya kemungkinan ini juga belum dibuka ya kalau melihat dari beberapa informasi. Kita coba nanti tanya juga ke security apakah ada tanda-tanda atau hilal kapan observatorium dan planetarium ini dibuka. Jadi agak sedikit mengecewakan ya teman-teman. Sudah berlangsung 1,5 tahun pasca revitalisasi, namun objek yang penting ini, observatorium dan planetarium, belum dibuka hingga saat ini. Nah ini pemandangan ke Gedung Panjang atau Gedung Ali Sadikin, di mana ada unit Perpustakaan Jakarta, teman-teman. Ini cukup menarik ya, ada beberapa lantai. Lantai 1, 2, 3 ya teman-teman. Di belakangnya ada Pusat Dokumentasi HB Yasin. Kemudian ada juga semacam wisma atau hotel yang dikelola oleh Jakpro untuk umum ya. Termasuk juga bila mana ada event-event di sini, akomodasinya bisa disediakan di sekitar Gedung Panjang ini. Sementara di bawahnya ada semacam galeri ya seni, galeri aneks. Kemudian yang di depan saya adalah Geraha Bakti Budaya, teman-teman. Di belakangnya ada Masjid Amir Hamzah yang usai direvitalisasi juga dalam kesempatan pertama. Waktu itu revitalisasi Taman Ismail Marzuki dilakukan 3 tahap. Yang awal sekali adalah pemindahan atau pembangunan dari Masjid Amir Hamzah di belakang ya, yang sempat dirobohkan di era sebelumnya, di era Pak Basuki Cahayapurnama, namun belum sempat dibangun. Dan kesempatan itu dibangun oleh Pemprov DKI pada era Pak Anies Baswedan ya. Nah ini landscape planetariumnya teman-teman. Ada dom yang lama namun sudah direvitalisasi ya. UMKM-nya ada baru juga teman-teman, jadi sudah cukup banyak pilihan. Nah ini di sebelah kanan ini cukup banyak ruang-ruang teater, ruang diskusi ya teman-teman. Dan untuk naik juga ke arah observatorium yang di plaza atas ya teman-teman, bisa melihat atau mengamati bintang tentu saja di malam hari ya teman-teman. Nah tempat duduknya menarik ya teman-teman, jadi sudah enak ya untuk menanti barangkali mencari inspirasi mahasiswa seni atau mahasiswa teater. Nah ini akses ke atas ya, salah satunya juga ke arah plaza observatorium di atas ya. Nah, coba kita naik ke lantai 1. Dulu Roda TPM sempat naik ke lantai ini pada saat awal-awal pembukaan ya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya ke arah dom planetarium secara utuh dan juga ke arah depan dari Taman Ismail Marzuki. Berikut juga ke Gedung Panjang atau Gedung Ali Sadikin. Coba kita lihat ke plaza depan ya teman-teman, seperti apa penampakan sekarang. Nah ini teman-teman di plaza terbuka di rooftop dari planetarium ya, kita bisa melihat tentu saja pengamatan hilal atau bintang atau peredaran matahari dan bulan ya di malam hari, terutama untuk bintang-bintang.
Nah, ini pemandangannya ke arah lapangan parkir yang rooftopnya menggunakan rumput dan taman ya teman-teman. Nah, ini pemandangan lainnya ke arah kerusakan Jakarta yang sudah sangat baik teman-teman. Menjadi area baru titik kumpul warga Jakarta untuk mencari referensi ataupun healing-healing beserta keluarga, karena ada kid corner juga. Ada ruang telling story teman-teman ya, ada kisah-kisah buat diceritakan kepada anak di ruang khusus teman-teman ya, folklore gitu ya teman-teman. Legenda-legenda yang dongeng-dongeng bisa dibacakan di ruang khusus untuk anak-anak ya. Ini pemandangan ke arah Jalan Cikini Raya. Nah, parkir kendaraan ya teman-teman di bawahnya. Nah, ini salah satu event yang sedang diselenggarakan teman-teman, mulai tanggal 7 hingga tanggal 8 Maret 2024, pukul 10 hingga pukul 17 di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki. Jadi di sekitar sebelah selatan dari planetarium banyak galeri ya teman-teman. Ada ruang-ruang juga untuk musik segala macam ya. Geraha Bakti Budaya di sebelah kiri teman-teman, dan di sebelah kanan Teater Jakarta. Kita juga akan menuju ke arah belakang, ada Teater Tutri Indramalon yang merupakan teater terbuka ya, amphitheater. Kemudian juga ada Masjid Amir Hamzah di belakang, masjid yang direvitalisasi atau dibangun ulang oleh Pemprov DKI Jakarta di fase pertama pembangunan atau revitalisasi dari kawasan kompleks tim ini teman-teman. Nah, ini Teater Jakarta yang merupakan teater existing, cukup baik, masih terawat baik ya teman-teman. Sepertinya ada event yang dilakukan di Teater Jakarta, sehingga ada area UMKM. Nah, di belakang ada Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Kemudian sebelumnya ada Masjid Amir Hamzah di sebelah kiri ya. Bertepatan dengan hari ini tanggal 8 Maret 2024 hari Jumat, ada penyelenggaraan sholat Jumat. Kita akan mengakses ke arah sana. Nah, ini teater terbuka, yaitu Teater Tuti Indramalon atau amphitheater ya teman-teman. Nah, ini suasana Teater Tuti Indramalon. Jadi tanpa atap, amphitheater ya teman-teman. Nah, ini suasananya. Cukup asik ya teman-teman. Suasananya bercampur dengan ada kolam retensi juga. Jadi lebih nature ya teman-teman. Nah, ini pemandangan lain ke arah Teater Jakarta dari sisi belakang. Kemudian ada Geraha Bakti Budaya, merupakan auditorium juga yang bisa dipergunakan untuk berbagai event teman-teman, baik seni maupun non seni ya teman-teman. Dan di belakang Teater Jakarta, di arah depannya tentu saja adalah Planetarium dan Observatorium Jakarta yang masih kita tunggu kapan dibuka. Jadi masih on progress, terutama mengganti proyektor tentu saja ya, yang sudah di Teater Bintang yang sudah old kabarnya ya, yang belum bisa diperbaiki atau diganti ke yang baru. Mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Sehingga sampai saat ini belum area planetarium dan Teater Bintang tentu saja ya belum dibuka kembali.